Shalom, shalom. Saudara, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh amat baik. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Dicatat dalam Daniel pasal 10 ayat 11 bahwa Daniel itu orang yang dikasihi Tuhan. Timbul pertanyaan begini, kalau saya dikasihi Tuhan, saudara juga dikasihi Tuhan. Daniel dikasihi Tuhan. Apakah itu berarti sebuah jaminan bahwa kita mendapatkan perlakuan istimewa? Yang dimaksud dengan perlakuan istimewa adalah hidup tanpa pergumulan, semuanya serba beres, semuanya serba tersedia, semuanya serba aman, ya, baik, ideal. Diperlakukan istimewa berarti hidup kita tanpa peperangan rohani. Apakah demikian? Kalau kita baca Daniel pasal yang ke-10, jawabannya jelas tidak. Maksudnya? Ya, saya dikasihi Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, Daniel dikasihi Tuhan, tetapi itu bukan berarti kita mendapatkan perlakuan istimewa, hidup tanpa pergumulan, hidup tanpa peperangan rohani. Dikisahkan di Daniel 10, untuk mendapatkan jawaban dari permohonan Daniel kepada Tuhan, dia perlu berpuasa selama 21 hari. Kok bisa begitu? Sebetulnya dicatat di Daniel 10 ya, ayat yang ke-12, bahwa permohonan Daniel itu telah didengarkan sejak hari pertama Daniel itu berniat untuk mendapatkan pengertian. Dan Allah saat itu juga mengutus malaikatnya untuk membawa jawaban kepada Daniel. Tapi kenapa nyampenya di hari ke-21? Apa yang terjadi? Kita baca dalam Daniel 10 ayat 13, ayat 14. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Michael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Michael ini malaikat ya, malaikat, salah satu malaikat yang terkemuka. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Apakah yang dimaksud raja-raja orang Persia ini raja-raja secara jasmani? Tidak. Ya, malaikat ini sedang berbicara mengenai seperti yang dicatat Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 12. Bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Jadi yang dimaksud raja-raja orang Persia ini bicara mengenai pemerintah dan penguasa atau penghulu, ya, yang ada di udara, yang menghalangi. Jadi iblis menghalangi malaikat itu untuk berjumpa dengan Daniel. Yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa untuk mendapatkan apa yang kita harapkan dari Tuhan selalu tidak didapat dengan cara yang mudah dan cara yang cepat. Sebab selalu ada perlawanan, ya, dari pihak iblis, dari pemerintah ini adalah hierarki pemerintahan iblis, ya. Pemerintah yang paling tertinggi disebut pemerintah, kemudian penguasa-penguasa, lalu penghulu-penghulu, dan yang pemerintah paling rendah adalah roh jahat di udara.
Itulah sebabnya di Efesus pasal 6 dikatakan kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebagai anaknya kita sangat dikasihi dan Allah punya rancangan yang sungguh amat baik buat setiap kita, betul? Tetapi mengapa ada anak-anak Tuhan sepertinya terus mengalami kutuk dan tinggal di tempat tandus dan kering? Ya, karena iblis sangat berkepentingan untuk semua yang sungguh amat baik itu tidak dialami oleh kita. Ya, iblis selalu mau melihat kita mengalami semua yang sungguh amat buruk. Jadi kalau ada yang mengalami berbagai kegagalan rohani, kehancuran pernikahan, kemelaratan hidup, berbagai penyakit buruk, mengalami berbagai skandal, bisa terjadi karena yang bersangkutan belum bergumul dalam doa puasa yang sungguh-sungguh dan belum melakukan peperangan rohani atau tidak melakukan peperangan rohani secara efektif. Jadi tetap ada bagian yang harus kita kerjakan, betul? Tuhan punya rancangan yang sungguh amat baik buat kesehatan kita, pernikahan kita, keuangan kita, pekerjaan bisnis kita, pelayanan kita. Tetapi iblis punya rancangan yang sungguh amat buruk. Dan iblis tidak akan berdiam diri sampai kita mengalami semua yang sungguh amat buruk itu. Nah, itulah sebabnya perhatikan prinsip ini, bahwa Tuhan punya rancangan yang sungguh amat baik buat kita. Janjinya buat kita, rancangannya buat kita, yaitu masa depan yang apa? Penuh harapan. Masa depan yang cerah. Masa depan yang berkemenangan, gilang gemilang. Tetapi tetap ada bagian yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa duduk manis, do nothing, tidak ngapa-ngapain, lalu apa yang menjadi rancangan Tuhan yang sungguh amat baik itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan nggak bekerja dengan cara itu. Ya, sekali lagi dikasihi Tuhan, ya bukan berarti kita mendapatkan sebuah jaminan perlakuan istimewa yang tanpa pergumulan dan tanpa peperangan rohani. Justru ketika kita menjadi manusia baru, kita sedang memasuki sejak hari itu medan pertempuran melawan iblis dengan anak buahnya, ya, dengan kaki tangannya yang bertujuan untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kehidupan kita. Jadi penting sekali saudara buat kita untuk mengenakan selengkap senjata rohani dan melakukan perlawanan. Katakan perlawanan. Salah satu senjata itu adalah perisai iman. Saudara nanti bisa baca lengkap di Efesus pasal 6. Saya ajak saudara baca Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Katakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi banyak sekali panah api dari si jahat dari berbagai arah datang untuk menyerang hidup kita. Ya, tujuannya tadi, ya, untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Tetapi jangan khawatir, jangan takut. Iman mengalahkan apa? Dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Itulah sebabnya kita perlu beroperasi dengan iman. Nah, bagaimana saudara kita beroperasi dengan iman secara efektif? Atau bagaimana kita dapat menggunakan perisai iman itu dengan efektif untuk menangkis setiap panah-panah berapi dari segala arah yang dilepaskan setan dengan berbagai triknya, tipu muslihatnya untuk menyerang kita.
Mari kita ikuti 3 petunjuk berikut ini. Yang pertama, perkataan iman. Katakan perkataan iman. Daniel 10 ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut. Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ya, kalau saya baca baik-baik, saya simak, kata perkataan itu muncul 2 kali. Malaikat itu bertindak karena perkataan. Ya. Karena perkataan Daniel juga, Allah itu merespon dan mengutus malaikatnya. Dan karena perkataan itulah malaikat itu datang. Jadi saudaraku, ada kuasa di dalam perkataan, atau perkataan kita dapat membuat sesuatu terjadi. Perkataan kita dapat menggerakkan Tuhan. Perkataan kita adalah satu kekuatan, satu potensi. Amsal berkata, hidup dan mati adalah dikuasai oleh lidah. Berkat dan kutuk juga ada di dalam lidah kita. Itulah sebabnya dengan menyadari hal ini, kita tidak sembarangan ngomong apapun. Kenapa? Karena Alkitab juga berkata bahwa setiap perkataan sia-sia kita akan dipertanggungjawabkan. Dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan, tapi juga dengan perkataanmu engkau akan dihukum. Jadi jangan anggap remeh dengan perkataan kita. Jangan bilang, ini kan hanya omongan biasa. Saudara, ketahuilah bahwa di dalam perkataan kita ada kekuatan, ada potensi untuk menyebabkan sesuatu, membuat sesuatu, mengakibatkan sesuatu. Jadi bagaimana saudara kalau kita memperkatakan perkataan-perkataan kehidupan, perkataan berkat, perkataan iman, perkataan firman. Yesus juga menjawab murid-muridnya, ketika salah satu murid mengomentari mengenai pohon ara yang sudah kering. Yesus memberitahu formulanya. Salah satunya, ini adalah kunci daripada formula mujizat itu, yaitu jikalau engkau percaya, engkau dapat berkata. Berkata kepada apa? Kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatimu tapi percaya, maka seperti yang engkau katakan, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, seperti yang engkau katakan, itu yang akan terjadi. Seperti apa? Yang engkau katakan. Wow, ada kuasa dalam perkataan orang percaya, saudara. Nah, ini cara kita beroperasi dalam iman. Bagaimana kita menggunakan perisai iman, untuk mengalahkan tipu muslihat iblis, menangkis panah-panah yang dilepaskan iblis ke arah kita. Yaitu dengan apa? Perkataan iman. Mari kita cek, evaluasi, ucapan-ucapan kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita, apakah itu membangun, memberkati, perkataan-perkataan iman, firman, atau sebaliknya. Kalau yang sebaliknya, yuk bertobat, minta ampun sama Tuhan, dan mulai nata kembali lidah saudara, kata-kata yang melepaskan kehidupan, kata-kata yang melepaskan apa? Berkat, kata-kata kemenangan, bukan kata-kata negatif, komentar-komentari masalah siang dan malam, membesar-besarkan setan, bukan itu. Tapi besarkan Tuhan dengan perkataan kita, akui Tuhan dengan perkataan kita, akui firman-Nya dengan perkataan kita, dan itu yang akan kita alami, berkat kehidupan. Amin.